unboxing guys. Ada semut apa aja? Bab 1899 memasuki kota. Semua mata tertuju pada Chu Chen sekaligus. Pikiran Huang Xuangjun tiba-tiba meledak. Chu Chen dan kelompoknya menginap di penginapannya, dan mereka minum bersama tadi malam. Kalau dipikir-pikir lagi, jati diri utusan petir itu memang mulia. Tetapi inti kelompok mereka tampaknya lebih mirip dengan pemuda di hadapan mereka. Apakah pemuda ini Raja Chu? Huang Xuangjun terjatuh berlutut di tanah. Semoga Raja Chu melindungi kota Bailu. Semoga Raja Chu melindungi kota Bailu. Petisi yang sudah biasa, tapi sekarang dari Dewa Gila kepada Raja Chu. Tindakan tiba-tiba Jiang Kufeng membuat Chu Chen lengah. Namun, Chu Chen segera menyesuaikan diri dan berkata, "Semuanya, bangun." Chu Chen menatap pendekar pedang Chen Sun, "Buka gerbang kota." Begitu kata-kata itu terucap, semua orang terkejut. Dengan membuka gerbang kota saat ini, apakah Raja Chu ingin menghancurkan seluruh kota Bailu? Jangan khawatir, dengan Raja Chu di sini, monster-monster ini tidak akan pernah bertindak gegabah, kata Jiang Kufeng. Itulah yang mereka katakan, tapi siapa yang berani membuka gerbang kota saat ini? Chen Sun dan yang lainnya menjadi pucat. Melihat ini, Chu Chen tidak malu. Ia melirik pasukan monster besar di depannya, yang memang agak menakutkan. Chu Chen merenung sejenak, lalu berteriak kepada pasukan pasang surut binatang, semuanya mundur. Untuk menghindari kepanikan di kota, Chu Chen memutuskan untuk tidak membiarkan pasukan binatang memasuki kota untuk sementara waktu. Chu Chen berteriak keras, dan banyak orang di tembok kota tercengang. Minuman untuk mengusir serangga? Raja Chu terlalu naif. Sebelum mansion Tuan Kota mengevakuasi kota Bailu, ia memberitahu semua orang bahwa kawanan serangga sedang datang dan tak seorang pun akan selamat kemanapun kawanan itu pergi. Ini adalah kelompok binatang serangga yang tidak manusiawi. Nikmatilah kenikmatan memakan orang. Kota Bailu cepat atau lambat akan menjadi surga bagi serangga dan binatang buas. Huang Xuangjun menatap Chu Chen, ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Tiba-tiba, saya mendengar suara seruan, teriakan ketidakpercayaan. Kejutan yang tidak terkendali, mundur, gelombang serangga telah mundur. Apakah kawanan serangga benar-benar takut pada Raja Chu? Raja Chu ada di sini, kawanan serangga sedang mundur. Setelah memastikan kawanan serangga itu benar-benar telah mundur, sorak-sorai langsung terdengar dari tembok kota. Rayakan kepergian kawanan serangga dan rayakan kelahiran kembali kota Bailu. Banyak orang berteriak dan bersemangat. Perasaan selamat dari bencana sungguh tak terlukiskan. Ketika kawanan serangga datang, semua orang di tembok kota putus asa. Namun, kemunculan Raja Chu menyebabkan kawanan serangga surut seperti air pasang. Hidup Raja Chu, hidup Raja Chu, hidup Raja Chu. Semakin jauh kawanan serangga itu pergi, semakin keras teriakannya. Berita itu menyebar kembali ke kota, dan segera mencapai setiap rumah tangga di jalan-jalan dan gang-gang, di mana massa sudah sangat panik. Ketika segerombolan serangga mengepung kota, Raja Chu muncul dan menyelamatkan kota Bailu. Kota Bailu belum ditinggalkan.
Dewa Gila menjerumuskan kota Bailu ke dalam kegelapan. Tetapi Raja Chu membawa cahaya ke kota Bailu. Raja Chu yang baru telah terlahir kembali di jalan-jalan dan gang-gang kota Bailu. Berita menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Berbagai kata yang memuji Raja Chu bermunculan bagai jamur setelah hujan. Di tembok kota, sudut mulut Jiang Kufeng sedikit terangkat. Kekuatan angkatan laut ditunjukkan saat ini. Berkat kemenangan Raja Chu atas musuh dan kemajuan angkatan laut, seluruh kota Bailu kini memuji dan menyembah Raja Chu. Achen, bagaimana perasaanmu? Jiang Kufeng menatap Chu Chen. Kekuatan jasa yang tak terbatas mengalir deras, dan Chu Chen merasa seperti hendak dipuji setinggi langit. Dikagumi dan disembah oleh semua orang, Chu Chen diam-diam mengacungkan jempol pada Jiang Kufeng. Hanya seorang ahli gaya musik yang dapat melakukan operasi seperti itu dengan mudah. Setelah kawanan serangga itu menghilang seluruhnya, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari cakrawala yang jauh. Hal itu segera menarik perhatian semua orang di tembok kota. Semua orang melihat ke sana. Huang Xuangjun tampaknya teringat sesuatu dan tiba-tiba berseru, "Itu pasukan bunga persik." Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi semua orang berubah. Rumor itu benar. Kawanan serangga adalah garda terdepan pasukan bunga persik. Yang benar-benar mengendalikan kawanan serangga adalah Jenderal Bunga Persik dari pasukan Bunga Persik. Raja Chu bisa membuat gelombang serangga mundur, tapi pasukan Bunga Persik akan datang. Pertempuran ini pada akhirnya tak terelakkan, tapi aku lebih suka menghadapi serangan tanpa senjata dari Peach Blossom Legion daripada melihat kota Bailu menjadi surga bagi serangga dan binatang buas. Tentara di depan semakin mendekat. Ini adalah legiun yang terlatih dengan baik yang memberikan orang-orang aura yang sangat kuat dan menindas dari jauh. Namun, di garis depan legiun ini, ada sekelompok orang yang, meskipun menunggang kuda perang, memberikan perasaan yang berbeda kepada orang-orang. Chen Sun juga segera menyadarinya. Hampir 1000 orang di garis depan pasukan bunga persik. Mungkinkah mereka tawanan pasukan bunga persik? Pasti begitu. Memaksa para tawanan menyerang kota dan mengirim mereka ke kematian. Tindakan legiun bunga persik sungguh tercela. Bagaimana Raja Chu akan berperang dalam pertempuran ini? Jika sebelumnya, para prajurit di tembok kota pasti akan sangat panik saat ini. Namun sekarang berbeda. Kehadiran Raja Chu memberi mereka rasa aman yang tak dapat dijelaskan. Kota Bailu adalah kota yang dilindungi oleh Raja Chu. Chu Chen melihat sosok yang dikenalnya dari jauh. Menunggangi kuda yang anggun, tubuhnya berdiri tegak dan tegak. Ada wajah yang sangat tampan tersembunyi di balik topeng bunga persik. Qin Su ada di sini. Senyum muncul di wajah Chu Chen. Sudah lama tidak melihatmu. Nasib antara dirinya dan Qin Su agak samar. Saat Chu Chen merasakan kedatangan Qin Su saat ini, ia merasakan keintiman dari lubuk hatinya. "Achen, kau juga melihat Putri Yuzhen?" Jiang Kufeng tiba-tiba berbicara dari samping. Senyum Chu Chen membeku. Aku langsung merasakan hawa dingin menjalar ke sekujur tubuhku. Hati nurani langit dan bumi. Orang yang baru saja dilihatnya jelas-jelas Qin Su. Dan Putri Yuzhen, Chu Chen juga melihatnya sekarang. Putri Yuzhen mengenakan baju zirah, gagah berani seperti manusia,
menunggang kuda dan mengayunkan cambuk, berjalan berdampingan dengan Qin Su. Di sebelah putri Yuzhen adalah Zhuge Tianqi. Wajah Zhuge Tianqi masih kekanak-kanakan, tetapi alisnya penuh harap. Jelas, Zhuge Tianqi sangat menantikan pertemuan dengan ayah angkatnya. Dari perbatasan utara ke perbatasan tengah, ayah angkatku pasti akan sangat terkejut saat melihatnya. Zhuge Tianqi tidak dapat menahan senyum saat dia duduk di atas kuda. Qin Su juga melihat ke arah tembok kota dan menemukan Chu Chen. Tentara berhenti tidak jauh dari tembok kota. Hampir 1000 orang di depan terus melaju sambil berteriak, "Saya Luo Ziwei dari kota Tianming. Saya Tang Huacheng, Zhao Jiaxin, saya Li Junji dari kota Daqi." Sekumpulan nama yang familiar. Di tembok kota, pendekar pedang Chen Sun tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Dia mengenalinya. Dia mengenal banyak orang yang berteriak pada saat itu, atau pernah mendengar tentang mereka. Mereka semua adalah tokoh-tokoh terhormat dan terkenal dari kota-kota yang telah dilahap oleh gelombang serangga. Mereka tampak hidup di kaki kota Bailu, tak satu pun dari mereka meninggal. Bukankah dikatakan bahwa dimanapun segerombolan serangga lewat, tak ada yang selamat? Banyak orang yang bingung. Saya Zhou Zihao dari kota Dayao. Nama lain yang familiar. Sekalipun Anda belum melihatnya, Anda pasti pernah mendengarnya. Orang-orang ini berteriak dan meneriakkan, "Kedatangan pasukan bunga persik membawa kita benih harapan." Tipu daya Dewa Gila telah lama terbongkar di wilayah utara. Dewa Gila tidak akan melindungi kita sama sekali, melainkan akan memperbudak kita. Gunung Dewa Gila adalah sumber kejahatan terbesar di dunia ini. Ketika orang-orang di tembok kota mendengar teriakan itu, mereka sangat terkejut. Menurut berita yang tersebar dari istana raja kota, orang-orang yang telah lama meninggal ini secara ajaib muncul di kaki kota Bailu. Pernyataan berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Penipuan Dewa Gila, sumber kejahatan, di tembok kota. Seorang prajurit muda menopang dirinya dengan kedua tangannya. Matanya terbuka lebar. Saya percaya apa yang mereka katakan itu benar. Di depan kota Hongji, Baiki meminta bantuan, tetapi alih-alih membantu mereka malah mengangkat pedang melawan mereka. Untungnya, ada Raja Chu. Raja Chu datang dan menyelamatkan kota Bailu. Pendekar Chen Sun menatap Chu Chen. Hari ini, sejak kawanan serangga mengepung kota, rangkaian peristiwa telah berada di luar dugaan semua orang. Pada titik ini, semua masalah harus diputuskan oleh Raja Chu. Kemunculan orang-orang ini berarti dimanapun pasukan bunga persik tiba, tidak akan terjadi pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap orang-orang tak bersalah dan kehancuran seperti yang dikabarkan, kata Chu Chen. Buka gerbang kota. Pendekar pedang Chen Sun tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya pada gagang pedangnya, dan melirik pasukan bunga persik yang gagah di kejauhan. Buka gerbang kota terbuka perlahan. Orang-orang di garis depan sangat gembira dan turun dari kuda untuk memasuki kota. Kota Bailu membuat pilihan yang paling bijaksana. Dibandingkan langsung turun, kamilah yang sebelumnya bingung. Selamat datang pasukan bunga persik di kota ini.
pasukan bunga persik akan membawa kehidupan baru yang berbeda bagi kota Bailu. Semua orang harus berhenti tertipu oleh dewa gila. Menyaksikan pasukan perkasa memasuki kota Bailu, Chu Chen tak kuasa menahan diri untuk menatap pendekar pedang Chen Sun. Apa kau begitu percaya padaku? Bagaimana kalau aku sengaja membiarkan pasukan bunga persik masuk ke kota dan kemudian memulai pembantaian? Jika Raja Chu ingin membantai kota Bailu, dia tidak perlu repot-repot melakukannya, kata Chen Sun dengan hormat. Aku percaya pada Raja Chu. Tapi bagaimana jika pasukan bunga persik melakukan kejahatan setelah memasuki kota? Tanya Chu Chen. Chen Sun menatap Chu Chen dan berkata, pasukan bunga persik berasal dari negara bagian utara. Karena Raja Chu berani membiarkan mereka masuk, aku akan memilih untuk mempercayai pasukan bunga persik. Pada saat ini, mata Huang Xuangjun tiba-tiba berbinar. Ya, pasukan bunga persik berasal dari negara bagian utara. Raja Chu di depan kita adalah Dewa Beizu. Huang Xuangjun mengepalkan tinjunya diam-diam. Sangat bagus. Dibandingkan dengan tidak adanya tindakan dari Gunung Kuangshen, pada saat ini, dia yakin bahwa setiap orang di kota Bailu berharap bahwa mulai sekarang, kota Bailu akan menjadi milik Raja Chu. Chu Chen kembali ke penginapan. Sosok yang mengenakan topeng bunga persik sudah menunggu. Kakak, melihat Chu Chen, Qin Su melepas topeng bunga persiknya, memperlihatkan wajah tampannya. Ia tampak gembira dan memeluk Chu Chen. Bab 1900, reuni dengan teman lama. Kedua saudara itu saling berpelukan erat. Chu Chen menatap wajah di depannya dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Qin Su, kamu sangat tampan. Qin Su, setelah sekian lama tidak bertemu, ternyata adikku tidak berubah sedikit pun. Chu Chen mengamati kondisi fisik Qin Su sejenak. Chu Chen sedikit terkejut, kau benar-benar telah mencapai kesatuan manusia dan alam. Keterkejutan Chu Chen bukan tanpa alasan. Setelah kelompok orang ini meninggalkan Provinsi Utara dan datang ke Provinsi Tengah, kekuatan mereka meroket karena banyak pertemuan. Tapi Qin Su tetap tinggal di Beizu. Ya Tuhan, dia pasti curang. Wajah Qin Su menunjukkan secercah semangat. Setelah meninggalkan kota Taili, aku memimpin pasukan untuk menghabisi sisa pasukan aliansi Dewa Gila di negara bagian utara. Dalam prosesnya, aku mendapat kesempatan luar biasa. Nasib aneh macam apa? Chu Chen penasaran. Saya sedang mengejar musuh di tepi tebing. Saya melompat dari tebing dan menemukan pintu masuk gua di dasarnya. Saya memasuki gua itu. Di dalamnya ada mumi yang sedang duduk. Di belakang mumi itu ada teknik magis. Di bawah teknik itu ada sebuah kotak. Di dalam kotak itu, apakah ada pil ajaib? Chu Chen menjawab dengan cepat. Qin Su tercengang. Bagaimana kamu tahu itu, saudaraku? Chu Chen merasa luar biasa. Alur cerita melodramatis semacam ini telah banyak sekali ditampilkan dalam drama TV. Qin Su benar-benar dapat mengalaminya secara pribadi. Tak perlu dikatakan lagi, Qin Su meminum ramuan itu, memahami berbagai keterampilan, dan memperoleh kekuatan supernatural yang hebat, menghancurkan gua itu. Ngomong-ngomong, sebelum berangkat, jenazah harus dikubur dengan upacara besar. Aku tak pernah menyangka takdir seindah ini bisa tersembunyi di wilayah Beizu. Chu Chen bertanya.
apakah kau tahu identitas mumi di dalam gua itu? Menurut serial TV tersebut, seharusnya ada beberapa teks yang tertinggal di dalam gua tersebut. Namun di sini rutinitas itu rusak. Kinsu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Namun, keterampilan magis yang diperolehnya ternyata adalah keterampilan iblis. Kebetulan saja Kinsu adalah orang yang kerasukan. Ini harus dikatakan sebagai takdir. Mungkin itu adalah orang yang kerasukan iblis yang muncul di alam dewa gila. Dia tidak ingin keluar ke dunia dan membahayakan dunia. Jadi dia memilih untuk duduk dan mati di gua, meninggalkan ramuan dan kekuatan magis bagi mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Chu Chen mendesah, menatap Kinsu dengan senyum di wajahnya. Bagaimanapun, ini kabar baik. Raja Su yang selaras dengan alam niscaya akan sangat berkuasa di masa mendatang. Kedua saudara itu banyak bicara saat bertemu kembali, tetapi saat itu, suara langkah kaki terdengar di luar. Kinsu segera mengenakan topeng bunga persik. Setelah melihat topeng bunga persik, Chu Chen tak dapat menahan diri untuk mengingat masa lalu. Mantan dewa perang bunga persik itu pernah terkenal di seluruh dunia. Suara langkah kaki itu makin mendekat, di sudut. Gaun seputih salju, kulit seputih salju, Putri Yuzhen yang berusia 18 tahun. Chu Chen, Putri Yuzhen mempercepat langkahnya. Reuni setelah perpisahan yang lama. Putri Yuzhen tidak dapat mengendalikan emosinya, dia berteriak dan terbang ke depan. Benih yang menggetarkan jantung yang ditanam pada usia 17 tahun masih bertunas pada usia 18 tahun. Putri Yuzhen tidak pernah menyembunyikan cintanya kepada Chu Chen. Pelukan yang murni, Chu Chen dengan tepat membantu Putri Yuzhen berdiri tegak, dan menatapnya dengan senyum di wajahnya. Teman sekelas Ling, kau sama beraninya dengan pria manapun. Kau masih memiliki sikap yang sama seperti saat kau memimpin pasukan ke pegunungan 10.000 iblis. Wajah Putri Yuzhen sedikit memerah. Melihat laki-laki yang dipikirkannya siang dan malam, Putri Yuzhen tiba-tiba merasa tidak bisa mengungkapkan dirinya bahkan dengan 1000 kata. Chu Chen tentu saja tidak berani memberi kesempatan pada putri berusia 18 tahun itu untuk berduaan dengannya. Kudengar Zhuge Tianqi juga ada di sini. Aku sudah lama tidak bertemu anak itu. Aku sangat merindukannya. Putri Yuzhen segera menjawab. Dia bilang dia pergi untuk memberi penghormatan kepada ayah angkatnya. Sungguh anak yang berperilaku baik dan bijaksana. Chu Chen mengangguk, menatap Putri Yuzhen, lalu tiba-tiba tersenyum. Kalau dipikir-pikir, teman sekelas Ling, kamu melewatkan pernikahan yang megah. Mendengar ini, Putri Yuzhen mengangguk. Aku tahu. Kali ini aku berangkat bersama pasukan, hanya untuk menemui ayahku, sang kaisar, dan ibuku, sang ratu. Tampaknya Zhou Tua memang telah menyampaikan pesan itu kembali kepada Putri Yuzhen. Akan tetapi, kota abadi dan kota Bailu tampaknya tidak berada pada jalur yang sama. Apakah kamu datang menemui teman sekelasmu dengan dalih mengunjungi orang tuamu? Chu Chen melihatnya namun tidak mengatakan apapun. Kakak, saat itu, Kinsu merasa agak canggung berdiri sendirian. Tepat saat ia hendak berbicara, Chu Chen mengambil alih. Xiao Su, sudah lama kau tidak bertemu denganku. Aku yakin kau punya banyak hal untuk dibicarakan. Jangan khawatir,
kita bertemu dengan yang lain dulu, lalu kita bisa bernostalgia. Chu Chen membawa Kinsu keluar. Putri Yuzhen menatap punggung Chu Chen, menghentakkan kakinya diam-diam, lalu mengikutinya keluar. Lobi penginapan. Begitu Chu Chen keluar, dia melihat Song Yan, Liu Ruyan dan Niu Xiu sedang membuat teh dan meminumnya. Chu Chen diam-diam merasa beruntung karena dia tidak sendirian dengan Putri Yuzhen saat ini. Ini jelas-jelas jebakan, tehnya harum sekali. Putri Yuzhen yang berjalan di belakang tiba-tiba berseru. Liu Ruyan melambaikan tangan ke arah Putri Yuzhen. Putri, kemarilah dan minum teh bersama kami. Putri Yuzhen segera berjalan mendekat. Meski baru berusia 18 tahun, Putri Yuzhen tidak memiliki sedikit pun sifat manja seorang putri kerajaan. Putri Yuzhen berjalan cepat dan mengambil inisiatif untuk merendahkan sikapnya. Halo Suster Yan Yan, halo Suster Liu, halo Suster Niu. 4 wanita, 1 drama. Chu Chen membawa Kinsu keluar dari penginapan. Sebelum keluar, Chu Chen meminta Kinsu untuk mengganti topeng bunga persik menjadi topeng hitam. Tak lama kemudian, Jiang Kufeng dan putranya terlihat di bawah pohon besar tak jauh dari penginapan. Zhuge Tianqi berlutut dengan hormat di hadapan Jiang Kufeng dan berkata, "Saya memberi hormat kepada ayah angkat saya." Jiang Kufeng memberi isyarat kepada Zhuge Tianqi untuk berdiri. Setelah tidak bertemu dengannya selama lebih dari setahun, Zhuge Tianqi telah tumbuh sedikit lebih tinggi dan tampaknya berbicara lebih dapat diandalkan daripada sebelumnya. Hal ini membuat Jiang Kufeng merasa cukup lega. Maka, sang ayah tua menunjukkan sedikit perhatian kepada anaknya. "Tianqi, kamu sudah tumbuh lebih tinggi. Kamu pasti sudah bekerja keras selama ini." Zhuge Tianqi langsung gembira dan menggelengkan kepalanya cepat-cepat. "Tidak sulit, sama sekali tidak sulit. Aku senang bisa bertemu kembali dengan ayah angkatku." Jiang Kufeng berkata, lalu mengeluarkan banyak harta dan memberikannya kepada Zhuge Tianqi. Bagaimanapun, ini adalah anak angkatnya satu-satunya. Seorang anak yang bersedia memanggilnya ayah tanpa harus menggunakan kekerasan. "Terima kasih, ayah angkat." Zhuge Tianqi berdiri dengan hormat di samping Jiang Kufeng. Chu Chen dan Kinsu berjalan mendekat. Ketika Zhuge Tianqi melihat Chu Chen, dia langsung berlutut dan berkata, "Tianqi memberi hormat kepada Raja Chu." Pada saat ini, Jiang Kufeng dapat dengan jelas merasakan gejolak emosi Zhuge Tianqi. Matanya sangat panas, seolah-olah dia telah melihat idolanya. "Ini benar-benar berbeda dengan perasaan yang saya rasakan ketika melihatnya sebagai ayah angkat saya." Jiang Kufeng melirik Zhuge Tianqi dan mendengus diam-diam. Dia bertekad untuk membuat anak itu menyembahnya. "Tianqi, lama tak bertemu." Chu Chen secara pribadi membantu Zhuge Tianqi berdiri. Setelah berbasa-basi sebentar, ia bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Jiatong sekarang?" Chu Chen tentu saja tidak melupakan putri angkatnya yang diadopsi di kota Taili. Dibandingkan dengan Zhuge Tianqi, Chen Jiatong lebih berperilaku baik dan bijaksana. Dia tinggal di kota perbatasan utara dan berlatih keras di Paviliun Phoenix Hitam. Kepala Paviliun Phoenix Hitam saat ini secara pribadi mengajarinya keterampilan sihir, kata Zhuge Tianqi. Mendengar ini,
Jiang Kufeng melirik Zhuge Tianqi dan bertanya, "Lalu mengapa kamu keluar bersama pasukan?" Zhuge Tianqi menatap Jiang Kufeng dengan penuh semangat dan berkata, "Aku ingin memberi ayah angkatku kejutan." Anak yang baik, Jiang Kufeng juga tidak bisa menyalahkan Zhuge Tianqi. Zhuge Tianqi berkata, "Ayah angkat, aku telah banyak mendengar tentang perbuatanmu yang luar biasa di Zhongzhou selama perjalanan bersama tentara ini." Mendengar ini, bibir Jiang Kufeng sedikit melengkung. "Tianqi, siapa yang menyebarkan hal kecil ini? Ayahmu tidak pernah menganggap serius apapun yang telah kau lakukan sejak tiba di Zhongzhou. Nah, apa sebenarnya yang kau dengar?" Semangat Zhuge Tianqi kembali membara, dan ia segera berkata dengan suara lantang, "Ku dengar dalam pertempuran di Gunung Daming, Raja Chu membunuh putra suci dengan pedangnya, dan pertempuran itu menggemparkan dunia." Jiang Kufeng mengangguk. "Saya juga mendengar bahwa di kota abadi, Raja Chu secara pribadi berkunjung dan membalikkan keadaan, mengubah kota yang dulunya hanya dikenal dengan kegelapan menjadi kota yang kini diterangi oleh cahaya ilahi." Jiang Kufeng menatap Zhuge Tianqi. Zhuge Tianqi semakin bersemangat saat berbicara. "Aku juga mendengar bahwa di tanah yang sangat dingin, Raja Chu menyerang Gunung Dewa Gila, membunuh orang-orang kuat Gunung Dewa Gila dan membuat mereka berantakan." Jiang Kufeng tersenyum. "Sungguh menakjubkan. Jenderal Qin Su, bolehkah aku meminta bantuanmu?" Jiang Kufeng menatap Qin Su. Qin Su segera mengangguk. "Katamu, kirim seseorang untuk memulangkannya." Jiang Kufeng menunjuk Zhuge Tianqi. "Zhongzhou sangat berbahaya. Aku tidak senang jika anak ini tinggal di sini." Bersambung.